Setiap anak berhak belajar, bermain, dan bertumbuh, termasuk mereka yang belajar dengan cara yang berbeda, karena setiap potensi itu berharga. Bunga dengan cara belajarnya yang unik melangkah mantap. Setiap gerakan adalah cerita tentang keberanian dan kemandirian. Di kelas ini, semua anak memiliki hak untuk berkembang dan bersinar. SMP Negeri 6 Bukit Tinggi adalah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, tempat setiap anak dengan segala keunikan dan kebutuhannya dapat belajar, berkembang, dan bersinar. Di sini, keberagaman menjadi kekuatan dan setiap murid mendapatkan kesempatan untuk meraih potensi terbaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Sari Sakinah, Guru Pendidikan Pancasila di SMP Negeri 6 Kota Bukit Tinggi. Bagi saya, menjadi seorang guru bukan hanya sekedar mengajar, tetapi menyalakan cahaya perubahan di setiap hati murid. Di sekolah inklusif ini, saya berkomitmen untuk menjadi fasilitator transformasi yang mendampingi setiap murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Menghargai setiap perbedaan dan menjadikan perbedaan tersebut sebagai kekuatan yang memerdekakan. Namun, untuk mencapai sebuah perubahan itu, saya menghadapi berbagai tantangan. Di awal pelaksanaan pembelajaran, saya mengamati rendahnya motivasi belajar murid terhadap pendidikan Pancasila. Hal ini tampak dari antusiasme yang menurun dan hasil belajar yang belum sesuai harapan. Keberadaan murid berkebutuhan khusus juga menuntut pendekatan yang berbeda agar semua merasa nyaman belajar. Untuk memahami akar permasalahan, saya melakukan asesmen awal guna memetakan pemahaman, minat, dan motivasi murid terhadap pendidikan Pancasila. Asesmen dilakukan melalui observasi dan tes tertulis berupa soal literasi serta numerasi. Selain itu, saya meluangkan waktu setiap hari untuk mengenal satu murid melalui percakapan santai dan reflektif. Kegiatan ini saya sebut dengan metode One Day One Student yang bertujuan menggali pemahaman dan pengalaman belajar murid secara lisan. Selanjutnya, saya berdiskusi dengan rekan sejawat di komunitas belajar dan berkonsultasi dengan guru SLB Negeri 1 Bukit Tinggi untuk memahami karakteristik serta strategi belajar murid berkebutuhan khusus. Kolaborasi ini membuka wawasan saya bahwa rendahnya motivasi belajar murid dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terhadap konsep dasar pendidikan Pancasila, metode mengajar yang kurang menarik dan kontekstual, materi yang abstrak dan teoritis, minimnya kolaborasi antara guru dan orang tua, serta keterbatasan sarana dan alat bantu yang mengakomodasi kebutuhan semua murid. Untuk memperdalam pemahaman dan menemukan solusi berkelanjutan, saya mengikuti webinar tentang pendekatan pembelajaran mendalam yang menekankan pentingnya mengaitkan pengetahuan dengan pengalaman dan nilai kehidupan. Berbekal wawasan tersebut, saya melakukan transformasi pembelajaran dengan memvariasikan metode belajar, menyiapkan media adaptif, dan memberikan pendampingan personal agar setiap murid dapat berpartisipasi aktif serta belajar sesuai kebutuhannya. Setelah rancangan pembelajaran selesai saya modifikasi, langkah selanjutnya adalah saya ingin mewujudkannya dalam praktik pembelajaran di kelas. Saya ingin memastikan bahwa setiap strategi pembelajaran yang dirancang benar-benar mampu memberikan pengalaman belajar yang baru bagi semua murid. Di balik pintu inklusif ini, terdapat kisah langkah-langkah kecil yang membawa perubahan. Di sini, para murid belajar, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Inilah cerita praktik baik pembelajaran yang saya laksanakan dengan judul Merajut Keberagaman, Menyemai Rasa Cinta Budaya Lokal melalui pendekatan pembelajaran mendalam. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menerapkan model pembelajaran project-based learning. Kami memulai kelas dengan persiapan yang penuh semangat. Murid menata kelas dengan rapi, berdoa, dan membaca Al-Quran. Tujuannya untuk menumbuhkan kebiasaan baik sekaligus membangun fokus dan ketenangan sebelum belajar. Saya juga mengajak murid untuk melakukan senam ringan bersama yang bertujuan untuk membangkitkan semangat, melatih fokus, dan menciptakan suasana belajar yang positif. Saya meminta murid untuk mengumpulkan buku 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Untuk mengetahui kondisi sosial emosional murid, saya membagikan stick note, kemudian murid menulis perasaan dan menempelkannya ke depan kelas. Pada tahap awal pembelajaran, saya mengajak murid untuk mengamati dan mendiskusikan berbagai bentuk budaya lokal. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara melestarikan budaya bangsa, khususnya budaya lokal. Anda masih ingat ya, apa saja budaya lokal di Kota Bukit Tinggi yang masih bertahan sampai saat ini? Gadang, ya.
Selanjutnya, saya mengarahkan murid untuk membentuk kelompok heterogen yang menggabungkan murid reguler dan berkebutuhan khusus. Saya membagikan lembar kegiatan murid. Setiap kelompok menentukan topik budaya lokal yang ingin diangkat. Saya mendampingi murid merancang strategi pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Kami pun sepakat untuk melaksanakan pembelajaran luar kelas menuju Museum Rumah Gadang dan Mbak Anjuang yang berada dekat dengan sekolah. Melalui izin kepala sekolah, saya mensosialisasikan rancangan pembelajaran kepada orang tua murid dan sepakat melaksanakan pembelajaran luar kelas pada pertemuan berikutnya. Sebelum berangkat, saya memberikan arahan kepada murid terkait tujuan kunjungan dan tugas yang akan dilaksanakan selama kunjungan. Setelah tiba di Museum Rumah Adat dan Mbak Anjuang, saya meminta izin kepada penjaga museum dan mengkreasikan konten pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Mereka menggali informasi tentang budaya Minangkabau melalui pengamatan gambar, foto, dokumen, dan benda-benda sejarah, serta mendengarkan penjelasan pemandu wisata dan berdiskusi aktif. Murid juga berkeliling mencari benda di sekitar sebagai bahan belajar. Dengan bantuan temannya, Bunga dapat memanfaatkan teknologi Screen Reader Talkback untuk mengakses materi pada objek. Di Museum Budaya Minangkabau, murid mengakses materi melalui QR Code yang terhubung dengan gambar interaktif berbasis AR dan 3D. Melalui aplikasi Asem Edu, mereka dapat melihat warisan budaya Minangkabau seolah hidup dari kemegahan rumah gadang, keindahan ukiran, hingga pakaian adat penuh makna. Media 3D dan AR ini membuat pembelajaran lebih nyata, menarik, sekaligus melatih kemampuan numerasi melalui pengamatan bentuk, ukuran, dan proporsi objek budaya. Saya memantau proses kerja murid pada setiap kelompok, memberikan arahan dan umpan balik agar ide mereka semakin terarah, sementara murid melanjutkan kegiatan kelompoknya dengan mandiri. Pada tahap demonstrasi pemahaman, setiap murid diberi kebebasan untuk menunjukkan hasil belajarnya sesuai minat dan kemampuannya. Ada yang membuat peta konsep, video pendek, lukisan, dan cerita rakyat. Beberapa orang murid membuat gambar 3D berbentuk rumah gadang. Sementara itu, murid dengan gangguan penglihatan menampilkan pemahamannya secara unik melalui nyanyian lagu daerah Sumatera Barat. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran di Museum Rumah Adat dan Mbak Anjuang, saya meminta murid menyimpulkan pembelajaran. Setelah pembelajaran luar kelas, saya mengajak murid kembali ke kelas untuk merefleksikan pengalaman mereka dan melanjutkannya dengan evaluasi pemahaman tentang makna serta pentingnya pelestarian budaya lokal. Saya melaksanakan asesmen sumatif untuk mengukur aspek pengetahuan, pemahaman, serta penerapan sikap nasionalisme melalui pelestarian budaya lokal. Berdasarkan hasil asesmen dan refleksi murid, saya meyakini bahwa transformasi pembelajaran yang diterapkan telah menumbuhkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pelestarian budaya lokal. Metode one-day-one student, pembelajaran luar kelas, serta pemanfaatan teknologi juga terbukti meningkatkan motivasi belajar murid. Keyakinan ini yang mendorong saya untuk mengimbaskan strategi ini kepada rekan guru baik di dalam maupun di luar komunitas. Sebagai guru di sekolah inklusif, saya belajar bahwa setiap anak memiliki cara unik untuk tumbuh dan memahami dunia. Melalui pembelajaran berbasis proyek, saya menyaksikan kolaborasi, cinta tanah air, dan kreativitas tumbuh bersama. Inklusif bukan sekedar menerima perbedaan, tetapi merayakan sebagai kekuatan belajar. Dari inklusi, lahir harmoni. Belajar bersama, berkarya untuk negeri. Bunga merasa sangat senang karena bisa belajar di luar kelas dan ada teknologi yang membantu Bunga. Metode pembelajaran seperti ini sangat bagus. Fahri sangat bersyukur dan terdapat perubahan pada dirinya ketika berada di rumah. Saya sangat terinspirasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Gita Sari Sakinah pada pembelajaran di kelasnya. Hendaknya bisa menjadi inspirasi dan model terhadap pengembangan budaya sekolah. Demikianlah cerita praktik baik yang saya laksanakan melalui pendekatan pembelajaran mendalam yang tidak hanya mengolah pikir, tetapi juga rasa, hati, dan raga. Semoga langkah kecil ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus bertransformasi menjadi guru yang menyajikan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan menyentuh hati murid. Dari hati, menyentuh jiwa, menumbuhkan makna.